Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini gua mau membahas alur cerita dari film The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe yang rilis pada tahun 2005. Singkatnya, film ini akan menceritakan petualangan empat bersaudara yang tidak sengaja menemukan dunia lain yang disebut dengan Narnia. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Berlatar pada zaman perang, kita akan diperlihatkan dengan beberapa pesawat tempur yang melepaskan bom ke pemukiman warga. Di salah satu rumah di sana, terdapat seorang ibu dan 4 orang anaknya. Mereka adalah Peter, Susan, Edmund, dan Lucy. Sang ibu mengajak keempat anaknya untuk bersembunyi dan berlindung di sebuah bunker. Di dalam bunker, Peter sempat memarahi Edmund karena telah membahayakan diri mengambil foto sang ayah. Keesokan harinya, sang ibu menyuruh keempat anaknya itu untuk pergi ke suatu alamat dengan menaiki kereta agar mereka bisa tetap aman dari perang dunia. Sang ibu juga berpesan kepada Peter, sang kakak tertua, untuk menjaga adik-adiknya. Alright. Off you go. Singkat cerita, mereka pun sampai di suatu stasiun. Di sana mereka dijemput oleh Nyonya McCready serta diantar ke rumah seorang profesor bernama Profesor Crick. Dan setelah itu mereka pun beristirahat di kamar yang sudah disediakan. Esok harinya, Lucy si bontot mengajak kakak-kakaknya untuk bermain petak umpet. Lantas Peter pun mau dan bersedia untuk jaga. Susan dan Edmund pun mulai ngumpet di suatu tempat. Namun di sini Lucy sempat bingung mau ngumpet di mana. Pada akhirnya ia menemukan sebuah ruangan dan masuk ke dalam. Di sana Lucy melihat sebuah lemari tua yang sangat besar dan memutuskan untuk ngumpet di dalamnya. Namun saat ia mundur jauh lebih dalam, ia mulai merasa ada yang aneh, yang dimana tiba-tiba ia sudah ada di suatu tempat yang dipenuhi banyak salju. Karena rasa penasarannya, Lucy pun berjalan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Kemudian sesampainya di sebuah lampu jalan, ternyata ia tidak sendirian. Di sana juga ada orang lain. Lucy dan orang itu sama-sama terkejut. Akhirnya Lucy memberanikan diri menghampiri orang tersebut. Dan ternyata dia adalah sejenis faun, yang dimana faun merupakan makhluk setengah manusia dan setengah kambing. Lucy juga mengenalkan dirinya kalau dia adalah manusia. Sedangkan faun ini bernama Mr. Tumnus. Tumnus juga memberitahu bahwa tempat ini adalah Narnia. Kemudian Tumnus mengajak Lucy untuk mampir ke rumahnya untuk meminum secangkir teh hangat. Di sana Tumnus juga menunjukkan bakatnya dalam bermain alat musik khas negeri Narnia. Dan saat mendengar lantunan musik tersebut, secara perlahan Lucy pun mulai mengantuk dan tertidur. Malam harinya saat Lucy terbangun, ia meminta untuk pulang. Namun Tumnus mengatakan kalau semuanya sudah telat dan dia mengaku kalau sebenarnya dia nggak sebaik yang Lucy kira. Karena ternyata Tumnus sedang menculik Lucy di sana. Namun Lucy mengatakan kalau Tumnus merupakan faun yang baik dan Lucy juga sudah menganggap Tumnus sebagai temannya. Lantas Tumnus yang sebenarnya memang bukan orang jahat, ia pun sedikit sedih hingga meneteskan air mata. Lucy pun langsung memberikan sapu tangannya untuk Tumnus. Dan alasan Tumnus menculik Lucy karena ia takut dengan penyihir putih yang telah membuat Narnia selalu diselimuti salju. Penyihir putih memerintahkan kalau ada yang lihat anak manusia harus diculik dan harus membawanya ke penyihir putih. I thought you were my friend. Kemudian karena hati kecilnya tergerak, akhirnya Tumnus mengantar Lucy ke lampu jalan tempat awal mereka ketemu. Tumnus sempat meminta maaf karena hampir menculik Lucy dan mengembalikan sapu tangannya. Namun di sini Lucy menyuruh Tumnus untuk menyimpannya saja karena Tumnus lebih membutuhkannya. Kemudian Lucy kembali masuk ke dalam lemari lagi untuk pulang ke rumah profesor. Setelah keluar dari lemari, Lucy pun langsung mencari kakak-kakaknya.
karena takut mereka nyariin Lucy yang sudah cukup lama di dunia Narnia. Namun ternyata waktu di rumah profesor tidak berjalan. Dengan kata lain, selama Lucy berada di dunia Narnia, waktu di dunia nyata tidak berjalan. Lucy lalu coba menceritakan kalau dia sudah pergi berjam-jam dan menjelaskan tentang lemari tua tempat dia ngumpet tadi. Namun saat kakak-kakaknya mengecek lemari itu, ternyata tidak ada apa-apa, cuma lemari tua biasa. Lantas kakak-kakaknya menganggap bahwa Lucy cuma berimajinasi. I wouldn't lie about this. That's enough. Kemudian di malam harinya, Lucy yang tidak bisa tidur akhirnya dia keluar dan balik lagi ke lemari tua tersebut. Sementara Edmund yang tidak sengaja melihat Lucy yang sedang berjalan, ia pun mengikuti Lucy yang masuk ke dalam lemari tua itu. Ketika ia di dalam, Edmund mulai merasa ada yang aneh dan pada akhirnya dia terjatuh di atas salju dan masuk ke dunia Narnia. Kemudian Edmund yang kebingungan, ia coba memanggil serta mencari Lucy di sana. Saat sedang mencari Lucy, tiba-tiba saja ada kereta rusa lewat dan berhenti tepat di depan Edmund. Ternyata itu adalah seorang wanita dan makhluk kurcaci. Dan wanita itu mengaku kalau dirinya adalah Ratu Narnia. Lalu Edmund disuruh duduk di kereta sang ratu dan ditanya tentang bagaimana Edmund bisa masuk ke dunia Narnia. Serta menanyakan juga tentang berapa banyak saudara Edmund karena sang ratu ingin bertemu dengan saudara-saudaranya Edmund tersebut. Kemudian sang ratu juga mengajak Edmund ke istananya yang berada di pegunungan es serta ingin menjadikan Edmund sebagai raja jika Edmund mau membawa saudara-saudaranya pergi ke sana. I'm gonna miss you. Setelah sang ratu pergi, Lucy pun datang menghampiri Edmund. Lucy berkata kalau ia baru pulang dari rumah Tumnus. Lucy juga mengatakan kalau penyihir putih masih belum tahu kalau ada anak manusia yang masuk ke dunia Narnia. Lucy juga memberitahu kalau penyihir putih suka mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Ratu Narnia. Dan pada akhirnya mereka berdua pun balik lagi ke lemari untuk pulang ke dunia nyata. Saat di kamar, Lucy langsung membangunkan Peter dan Susan dan menceritakan tentang apa yang baru dialaminya. Lucy juga berkata kalau Edmund juga ikut pergi ke dunia Narnia. Namun saat Edmund ditanya, ternyata Edmund gak mau jujur dan malah bilang kalau ia cuma pura-pura percaya dengan apa yang Lucy katakan. Mendengar itu, lantas saja Lucy pun sedih dan pergi dari sana. Kemudian pas lagi kabur, Lucy tidak sengaja nabrak Profesor Crouch. Lantas profesor yang melihat Lucy menangis langsung menyuruh Nyonya McCready untuk membuatkan Lucy secangkir teh hangat. Sementara Peter dan Susan diajak ke ruangan sang profesor untuk mengobrol. Lalu mereka berdua mulai menceritakan tentang Lucy yang melihat sesuatu di dalam lemari tua. Dan ternyata sang profesor percaya dengan apa yang dialami oleh Lucy. Isn't she? You're a family. We must assume she's telling the truth. Esok harinya, mereka bermain kriket di halaman rumah. Namun pukulan Edmund tidak sengaja mengenai kaca rumah profesor. Dan mereka pun langsung lari ke dalam untuk mengeceknya. Saat mereka dengar suara Nyonya McCready, mereka pun buru-buru nyari tempat sembunyi. Hingga pada akhirnya mereka masuk ruangan kosong, lalu ngumpet di dalam lemari tua. Kemudian karena sempit dan banyak orang di dalam, mereka pun akhirnya desak-desakan dan seketika itu juga masuk ke dunia Narnia. Impossible. Susan dan Peter yang baru pertama kali ke Narnia pun bingung sama tempat ini dan akhirnya mereka pun percaya dengan apa yang Lucy ceritakan serta minta maaf karena selama ini nggak mempercayainya. Selanjutnya Lucy mengajak kakak-kakaknya untuk mampir ke rumah Tumnus. Namun ketika sampai, rumah Tumnus sudah hancur dan berantakan. Di dalam juga ada pesan yang ditinggalkan, yaitu surat penahanan Tumnus karena mengkhianati penyihir putih karena telah menyembunyikan anak manusia. Kemudian di luar rumah, mereka bertemu dengan berang-berang yang bisa ngomong. Berang-berang itu menunjukkan sapu tangan Lucy yang sebelumnya Lucy kasih ke Tumnus dan menyuruh mereka berempat untuk ikut ke rumah si berang-berang. Di dalam rumah, berang-berang menceritakan tentang Aslan sang pahlawan Narnia yang telah lama pergi dan saat ini sedang bergerak untuk kembali. Mereka juga ngebahas bagaimana cara menyelamatkan Tumnus
Berang-berang juga nyeritain tentang suatu ramalan yang dimana akan ada dua anak keturunan Adam dan Hawa yang akan menyelamatkan Narnia. Namun saat mereka sedang berbincang, Edmund diam-diam pergi meninggalkan saudara-saudaranya menuju istana penyihir putih. Terlihat Edmund sedang menuju ke istana penyihir putih. Di waktu yang sama, Peter dan yang lainnya coba mengejar Edmund. Namun sayangnya mereka telat karena Edmund keburu masuk gerbang istana penyihir putih. Alhasil mereka pun kembali ke rumah untuk menyusun rencana. Di dalam istana itu banyak sekali patung prajurit yang seperti dibekukan. Saat lagi memperhatikan patung di sana, Edmund dikejutkan dengan serigala. Serigala itu lalu mengantarnya ke penyihir putih yang ada di dalam istana. Kemudian karena Edmund hanya datang sendiri tanpa membawa saudara-saudaranya, penyihir putih pun marah dan memasukkan Edmund ke penjara. Penyihir putih lalu menyuruh pasukan serigala untuk melacak serta mencari saudara-saudaranya Edmund yang kini ada di Narnia. Kemudian karena rumah berang-berang sudah dikepung oleh pasukan serigala, Peter dan yang lainnya melarikan diri lewat bawah tanah atau jalan rahasia yang udah dibuat oleh berang-berang. Setelah keluar dari sana, mereka melihat banyak berang-berang dan rubah yang telah menjadi patung. Lalu mereka bertemu dengan rubah dan menjelaskan kalau teman-temannya jadi batu karena melawan penyihir. Sementara pasukan serigala yang terus mencari pun semakin dekat. Lantas si rubah pun menyuruh mereka untuk bersembunyi di atas pohon. Lalu saat serigala datang, mereka nanya ke si rubah kemana para anak manusia kabur. Si rubah pun menipu para serigala itu dengan memberitahu ke arah yang salah. They ran north. Ternyata si rubah ini adalah utusan Aslan untuk mencari pasukan yang tersisa agar bisa membentuk pasukan perang. Seen Aslan. What's he like? We just want our brother back. Cerita pun berlanjut ke Edmund yang lagi di penjara. Ternyata di sana dia ditahan satu ruangan dengan Tumnus. Saat mereka mengobrol, penyihir putih masuk dan mau membunuh Edmund. Ketika akan dibunuh, Edmund pun memberitahukan kalau saudara-saudaranya mau mencari Aslan. Setelah itu Edmund pun dilepaskan, sementara Tumnus dibawa keluar dan dibekukan oleh penyihir. Sementara itu Peter dan yang lainnya sedang menuju perkemahan Aslan di dekat meja batu yang berada di seberang sungai. Di sisi lain di istana, penyihir menyuruh Edmund naik kereta rusa untuk ikut mengejar serta mencari saudara-saudaranya. Lalu saat Peter dan yang lainnya dalam perjalanan, dari arah belakang ternyata sudah ada kereta rusa yang mengejar mereka. Lantas mereka pun langsung lari dan bersembunyi. Akan tetapi saat berang-berang mengecek, ternyata yang mengejar mereka bukanlah penyihir, melainkan Santa Claus yang baik hati. Lalu Santa itu memberi mereka hadiah. Lucy dapat pedang kecil dan jus bunga api untuk menyembuhkan berbagai macam luka. Susan dapat alat panah dan sebuah trompet, sementara Peter dapat pedang dan tameng. Kemudian si Santa itu pun pergi dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain ternyata pasukan serigala mulai mendekat, sementara Peter dan yang lainnya mendapat masalah karena sungai es yang akan mereka lewati mulai mencair. Mau tidak mau mereka harus cepat-cepat karena pasukan serigala yang mulai mendekat. Lalu saat berjalan di atas es, Peter dan yang lainnya ternyata sudah dikepung oleh pasukan serigala. Dan karena tebing esnya mulai mencair, Peter pun memotong bongkahan esnya dan mereka pun terbawa ombak dari tebing untuk menjauh dari kawanan serigala tersebut. Pada akhirnya Peter dan yang lainnya sampai di perkemahan Aslan. Di sana Lucy sempat disambut oleh roh pohon yang ramah. Lalu saat di perkemahan semuanya pun bingung saat melihat ada anak manusia di sana. Mereka lalu bertemu dengan panglima perang Narnia yang bernama Oreus. Peter berkata kalau tujuan mereka adalah ingin bertemu dengan Aslan. Akhirnya dengan gagahnya Aslan pun keluar dan bertemu dengan mereka. Kemudian karena menurut ramalan harusnya ada 4 anak manusia, Aslan pun menanyakan di mana anak manusia yang satunya lagi. Peter menjelaskan kalau saudara mereka yang satunya lagi sedang ditangkap oleh penyihir.
Kemudian di atas bukit, Aslan nyeritain tentang kastil yang ada di antara bukit. Kastil itu merupakan tempat yang akan diduduki oleh Peter dan saudara-saudaranya sebagai raja dan ratu Narnia. Di sisi lain, penyihir sedang mengumpulkan pasukan untuk bersiap perang melawan pasukan Aslan. Di sana terlihat juga Edmund yang sedang diikat. Sementara itu di perkemahan, saat Lucy dan Susan sedang bermain-main di pinggir sungai, tiba-tiba ada 2 serigala datang dan menyerang mereka. Peter yang mendengar suara trompet Susan langsung nyamperin sumber suara tersebut. Peter lalu berhasil membunuh 1 serigala, sedangkan 1 lagi berhasil kabur. Akhirnya Oreus dan pasukannya mengejar serigala yang kabur agar mereka bisa sampai di tempat Edmund disekap. Di markas pasukan perang penyihir, mereka lagi bikin strategi untuk menyerang pasukan Aslan. Sementara Oreus yang sudah sampai di tempat kemah penyihir dengan cepat berhasil ngalahin beberapa penjaga dan membawa Edmund kembali ke perkemahan Aslan. Edmund yang lagi ngobrol sama Aslan kemudian diizinkan untuk bertemu keluarganya dan akhirnya mereka pun senang karena akhirnya kembali berkumpul. Saat lagi makan-makan, Peter berencana untuk pulang ninggalin Narnia. Tapi Edmund yang tahu tujuan penyihir mengajak saudara-saudaranya ikut perang bersama pasukan Aslan untuk mempertahankan Narnia. Mereka berempat pun akhirnya langsung berlatih agar bisa ikut berperang. Penyihir datang ke perkemahan Aslan dan ingin bicara sama Aslan. Dia mau kalau Edmund yang telah mengkhianati saudara-saudaranya menjadi anggotanya karena setiap pengkhianat adalah milik penyihir. Tapi Aslan mengajak penyihir untuk mengobrol berdua di dalam tenda. Setelah menunggu cukup lama, penyihir pun keluar dan meninggalkan perkemahan tanpa membawa Edmund, yang dimana Aslan dan penyihir membuat perjanjian ketika di dalam tenda. Kemudian di malam harinya, Lucy yang tidak bisa tidur, ia tidak sengaja melihat Aslan yang berjalan. Lucy pun langsung membangunkan Susan, dan mereka pun mengikuti Aslan dari belakang. Ternyata Aslan tahu kalau dia diikuti. Aslan pun mengizinkan mereka berdua untuk menemaninya. Lalu saat sampai di suatu tempat, Aslan meminta keduanya untuk berhenti mengikuti karena selanjutnya Aslan harus pergi sendiri. Aslan pergi ke sebuah tempat yang di situ banyak sekali pasukan dari penyihir. Penyihir lalu menyuruh pasukannya untuk mengikat kaki Aslan dan memotong rambut Aslan secara paksa. Aslan pun hanya bisa pasrah di sana. Kemudian Aslan diangkat ke meja batu dan seketika itu juga penyihir menusuknya dengan pisau hingga mati. Sementara Susan dan Lucy yang melihat itu pun terkejut karena Aslan telah dibunuh. Mereka berdua tidak bisa melakukan apa-apa karena banyak sekali pasukan penyihir di sana. Lalu penyihir menyuruh pasukannya untuk siap berperang besok hari. Setelah sepi, Susan dan Lucy nyamperin mayat Aslan. Lucy coba menyembuhkan Aslan dengan jus bunga api yang dia dapat dari Santa. Namun ternyata tidak bisa karena Aslan sudah mati di sana. Akhirnya mereka berdua bermalam di situ untuk nemenin mayat Aslan. Susan berkata kalau orang di perkemahan harus tahu tentang kematian Aslan. Lantas Lucy pun meminta tolong pada roh pohon untuk menyampaikan pesan kalau Aslan telah tewas. Kemudian roh pohon mulai menyampaikan pesannya kepada Peter. Lalu saat pagi tiba, ketika dicek ternyata benar Aslan sudah nggak ada. Lantas Oreus menunjuk Peter sebagai panglima perang untuk memimpin pasukan di garis depan. What are your orders? Singkat cerita, di medan perang, pasukan Peter sudah berkumpul dan bersiap untuk berperang. Tak lama kemudian pasukan penyihir pun datang dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari pasukan Peter. Tanpa pikir panjang, penyihir langsung menyuruh pasukannya untuk maju dan menginstruksikan agar tidak segan membunuh semua lawannya. Kill them all. Sedangkan Peter memerintahkan pasukan burung untuk terlebih dahulu menyerang dengan melemparin batu-batu besar ke arah musuh. Meski ada beberapa yang tumbang, namun pasukan penyihir terus maju ke depan. Dan seketika itu juga pasukan darat yang dipimpin oleh Peter pun maju untuk melawan musuh-musuhnya.
Sementara itu di lain tempat, Susan dan Lucy yang bermalam di mayat Aslan akhirnya terbangun dan mereka berniat ingin kembali ke medan perang untuk membantu melawan pasukan penyihir. Namun baru beberapa saat melangkah terdengarlah bunyi batu retak dan saat dilihat ternyata mayat Aslan sudah hilang dari sana. Kemudian dari belakang batu secara mengejutkan Aslan pun muncul dengan gagahnya. Melihat itu keduanya pun bingung. Bagaimana bisa Aslan yang sudah tewas bisa hidup kembali? Aslan pun memberitahu pada peraturan yang ada di negeri Narnia, ketika ada yang rela mati demi seseorang yang tak pernah berkhianat, maka meja batu akan pecah dan kematian yang terjadi di atas meja tersebut akan hilang dan korban akan hidup kembali. Aslan kemudian menyuruh Susan dan Lucy untuk naik ke punggungnya, yang dimana mereka akan pergi ke istana penyihir untuk mencari pasukan tambahan yang telah dibekukan. Sementara itu di medan perang terlihat peperangan semakin sengit. Tembok api yang dibuat burung dari pasukan Peter dengan mudah ditembus oleh penyihir. Melihat itu, Peter pun langsung menyuruh pasukannya untuk mundur serta memancing musuhnya ke bebatuan. Akan tetapi di sini kuda yang ditunggangi Peter sempat kena panah. Alhasil Peter pun terjatuh. Lalu Oreus dan Badak yang melihat itu pun langsung maju menolong Peter. Di sini Oreus berhasil ngekill komandan pasukan penyihir dan sempat duel dengan penyihir secara langsung. Namun sayangnya Oreus terkena tusukan tongkat penyihir yang mengakibatkan dirinya menjadi batu. Di sisi lain, Aslan, Susan, dan Lucy sudah sampai ke tujuan mereka. Di sana terlihat banyak sekali pasukan Aslan yang telah membeku. Bahkan Tumnus pun juga ada di sana. Akhirnya dengan sedikit hembusan nafas Aslan, semua prajurit kini bisa kembali dan bersiap untuk berperang. Kembali ke peperangan. Karena pasukannya kalah banyak, Peter pun menyuruh Edmund untuk mundur sejauh mungkin. Namun Edmund yang keras kepala, ia malah menyerang penyihir dan berhasil matain tongkat sihir milik penyihir. Namun sayangnya di sini Edmund harus tertusuk pedang dan tumbang saat itu juga. Lantas Peter yang melihat sang adik tertusuk pun langsung duel dengan penyihir dan terjadilah pertarungan antara mereka. Beberapa saat kemudian secara tiba-tiba dari atas bukit batu muncul Aslan dan dua saudari Peter bersama pasukan tambahan. Lalu saat Peter terjatuh dan hampir dibunuh, langsung ditolongin Aslan dan menyergap si penyihir. Dari situ Aslan berhasil ngalahin penyihir. Kemudian Aslan berkata kalau peperangan telah selesai. Lalu Edmund yang sedang sekarat langsung diobati dengan jus bunga api milik Lucy. Dan setelah Edmund berhasil disembuhkan, saudara-saudaranya pun sangat senang karena bisa berkumpul kembali. Kemudian Lucy mulai memberikan jus bunga api ke semua pasukan Aslan yang terluka. Dan pada akhirnya peperangan pun berakhir. Sekarang mereka semua tinggal di istana yang dimana Peter, Susan, Edmund, dan Lucy kini menjadi raja dan ratu untuk memimpin negeri Narnia. Sedangkan Aslan pergi meninggalkan semuanya. Lucy yang sedih dengan kepergian Aslan langsung ditenangi oleh Tumnus. Tumnus berkata kalau Aslan akan kembali lagi nanti saat Narnia membutuhkannya. Dan di sini Tumnus mengembalikan sapu tangan milik Lucy karena Lucy lebih membutuhkannya. Beberapa puluh tahun pun berlalu. Terlihat kini mereka berempat sudah menjadi dewasa. Mereka sedang berkuda dan masuk ke dalam hutan. Saat melihat ada lampu jalan yang ada di sana, mereka pun sedikit teringat akan sesuatu. Akhirnya mereka pun ingat dengan lemari tua milik profesor. Kemudian karena iseng, mereka coba masuk ke lemari tua tersebut. Lalu karena di lemari terlalu penuh, mereka pun terjatuh dan keluar dari lemari. Namun saat mereka keluar, mereka malah kembali jadi anak kecil. Tepat saat umur mereka ketika awal memasuki dunia Narnia. Dan kemudian profesor pun masuk ke ruangan itu. Profesor lalu tersenyum dan meminta anak-anak itu untuk menceritakan apa yang telah mereka lakukan di dalam lemari tua. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja perjuangan Peter dan saudara-saudaranya pada film Narnia 1. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis.
and see you next time.